Halo guys, welcome to Punjungan Channel. Kembali lagi bersama gua Arta. Dan kali ini lagi-lagi gue bakal sharing cerita horor pengalaman gue pribadi pada saat perkuliahan gue. Buat teman-teman yang kepo kayak latar belakang kampus gue seperti apa, kuliah gue kayak gimana, di daerah mana, bisa cek di video sebelumnya. Oke, singkat cerita, kampus gue ini isinya beraneka ragam dari orang berbagai daerah seluruh Indonesia, bahkan kayak dari Pulau Sumatera, dari Jawa, dari Pulau Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan lain-lain gitu. Nah, di kampus gue, kebetulan gue paling jauh sendiri nih, gue berasal dari luar planet. Betul, planet Bekasi. Nah, gue punya sebuah komunitas, atau komunitas anak-anak yang berasal dari daerah Bekasi lah, yang berkuliah di kampus gue. Dan kita ini punya kegiatan rutin. Kegiatan rutin kita adalah kumpul di tiap hari Selasa malam, kurang lebih jam 7-an. Nah, pada waktu itu gue ngumpul lah sama teman-teman gue jam 7 seperti biasa. Kurang lebih kita ngumpul, nongkrong, bercanda-bercanda sampai jam 8, jam 9 lah. Jam 9 habis itu kita cabut makan. Cabut makan, ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 11-an lah ya malam. Terus baliklah kita cabut. Kita besok kan mau kuliah. Nah, pada saat cabut ada satu orang teman gue, cewek, kita sebut aja namanya Bunga ya. Ini gue pakai nama samaran. Nah, si Bunga ini nebeng sama gue. Nah, gambaran lagi nih ya, untuk areal perkampusan gue itu, jadi daerah itu cukup kecil. Kayak lu ngelewatin nih, kayak di oval gini, satu putaran gini, lu udah mencakup seluruh areal daerah kampus gue gitu. Nah, lokasi kos-kosan anak-anak itu kayak dari satu putaran ini kayak ini ada cabang gang A, gang B, gang C, gang D gitu loh. Jadi kayak ya udah paling masuk gang gitu aja areal kosannya. Nah, kebetulan habis kita makan, gue udah deket nih sama gang kosannya si Bunga tadi, dia nebeng kan. Cuman pas lagi OTW, gue iseng, kayak gue bilang gini kayak, Bung, lu tau gak sih dari gang kosan gue ke gang kosan lu tuh ada jalan motong loh. Kan biasanya orang pada umumnya nih ya, karena gang-gang ini kan kalau mau ke gang sebelahnya kan keluar ke jalan utama, masuk lagi ke gang gitu kan. Cuman karena itu satu arah, jadi kayak ada banyak jalan motong antar gang gitu loh. Terus gue bilang, Bung, gue tahu loh jalan motong baru dari antara gang kosan gue ke gang kosan lu. Tapi gangnya itu jalan itu serem banget karena waktu itu kayak sawah, awalnya sawah nggak ada jalan, cuman kayak baru dibentuk jalan gitu, jalan setapak yang belum terlalu jadi karena mau dibangun kos-kosan di tengah sawah itu. Gue bilang ada jalan baru tapi serem, lu berani nggak? Gue tahu si Bunga ini orangnya penakut, tapi dia sok-sokan kayak ayo, siapa takut. Langsung gue muter balik, banding setir gue kayak gila lu ya tak gitu kan, lu beneran? Kayak bener lah, ayo gas gitu kan. Akhirnya lewat nih. Nah, jalanannya tuh gini, kayak dari gang terus masuk ke sawah tuh kayak jalan setapak nih, kayak ya tanah ada batu-batunya gitulah, tapi ya udah cukup jadi tapi belum jadi banget. Letter L, jadi sampai ujung nih, di ujung ini setelah kita ngelewatin kosan yang sedang dibangun tadi kan sampai ujung, terus kita L gini kan, baru itu udah tembus ke gang kosannya si Bunga ini dari gang kosan tadi. Nah, jadi kita masuk nih, lurus aja. Nah, pas di letter L di ujung ini kayak ada ini loh, kayak guys, lu tau gak sih kayak jembatan lah yang saluran air yang ada kotak semen yang bisa didudukin itu loh. Nah, pada saat lewat situ itu kan bener-bener tengah sawah dan gelap banget, kayak bener-bener nggak ada lampu sama sekali, nggak kelihatan apa-apa. Di situ cuma ada satu gedung kosan yang masih dalam pembangunan, dan pada malam itu nggak ada orang yang jaga ya, nggak ada tukang juga. Terus sama ada beberapa rumah-rumah kosong gitulah yang belum ditempatin. Emang kayaknya sih pengen dijadiin daerah kosan gitu, cuman belum jadi kan. Nah, gue lurus nih, pas di jembatan itu gue ngeliat ada dua orang, ada dua bapak lebih tepatnya, kayak abis dari nyawah gitu loh. Soalnya mereka gue lupa antara nyeker atau pakai sepatu boot gitu. Yang gue inget, satu duduk di jembatan tadi, satu lagi di sebelahnya berdiri kayak megang gini loh, tangannya megang cangkul, tangannya taruh di cangkul gitu. Gue inget banget, tapi gue nggak lihat mukanya. Gue kan lagi bawa motor karena kan gelap banget ya, jadi kayak jalanan kelihatan cuma yang kesorot sama lampu motor gue. Yang gue inget kayak dari dadanya ke bawah ini gitu. Ada dua orang, kayak pas lewat gue klakson aja kayak sih pak gitu, punten pak gitu. Lewat sampai ujung gang, udah masuk areal gangnya si Bunga. Gue nanya, Bung, lu tadi lihat nggak ada orang? Dia bilang lihat. Sumpah gila, gue kaget banget, tiba-tiba ada dua orang malam-malam, tengah malam gitu kan, gelap-gelap di situ kan. Terus gue bilang gue kaget ada dua orang di situ. Tiba-tiba si Bunga bilang, bentar, nggak dua tau tak, gue lihatnya satu. Nah, di situ kan gue kaget tuh, nggak dua tau Bu, gue yakin banget satu berdiri satu duduk. Nah, si Bunga bilang kagak ada yang berdiri, ada yang duduk doang. Nah, di situ
kayak kita udah mulai merinding kan, kayak kita kayak debat gitu lah, kayak sumpah bu, gue lihat satu tuh berdiri pakai cangkul begini, satu lagi duduk, dua-duanya bapak-bapak. Dia bilang iya bapak-bapak kayak abis dari sawah gitu kan, cuman satu doang, gue tuh cuma lihat yang duduknya doang. Pokoknya intinya kita berdebat, udahlah, terus kayak udah serem juga, terus dia balik, gue balik. Nah minggu depan pada saat gue kumpul sama anak-anak, gue cerita kayak kita tuh ngalamin kejadian kayak gitu loh. Terus anak-anak bilang kayak nggak tahu deh, nggak pernah denger kejadian kayak gitu, karena emang di areal kampus gue tuh cukup banyak cerita horor, dan cerita horor yang tadi tuh baru lah, kayak orang tuh, jadi secara tidak langsung gue sama si Bunga jadi penemu hantu baru lah di daerah kosan gue, karena ide kita tadi tiba-tiba pengen motong. Dan ya udah di situ gue berdebat lagi, ya berdebatnya sama kayak gitu, sumpah gue liat dua gitu, gue yakin 100%, dan gue masih inget itu. Dan si Bunga pun dengan ngototnya kayak enggak tak, gue liat satu, cuman yang duduk doang. Dan gue inget banget sih. Ya udah intinya kita berdebat sampai sekarang pun, sampai detik ini pun kita masih nggak tahu, misterinya masih nggak terungkap yang bener siapa. Cuman gue sampai sekarang yakin kalau itu dua. Bung, kalau nonton ini dua, cuma dua, ingat ya. Ini bukan politik, cuman dua itu maksudnya lihat dua orang, jangan diarahin situ. Oke, itu untuk cerita kedua gue. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada komentar, langsung komen aja ya, atau boleh like juga. Jangan lupa share ke teman kalian yang suka cerita-cerita horor. Kalau kalian punya cerita horor juga, entah dari lingkungan kampus, horor apapun itu, di kantor segala macem, kalian boleh share aja ke email kita atau ke Instagram kita. Nanti gue cantumin ya di deskripsi. Oke guys, thank you udah mengikuti. Bye bye, see you in the next video.